Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau melakukan praktikum mengenai pemrosesan teks input output dan nanti ada kompresi file. Seperti biasa kita jalankan dulu Oracle Virtual Machine VirtualBox-nya. Di dalamnya kita akan menjalankan OS Ubuntu-nya. Di dalam pemrosesan teks ini kita butuh sebuah file teks terlebih dahulu untuk nanti kita gunakan sebagai sampel file sebagai uji coba nanti. Di situ kita nanti akan mencoba menampilkan dan memodifikasi dengan cara menampilkan, mengurutkan, juga menampilkan nomor baris dan ada juga menggunakan grep. Kemudian kalau dengan bekerja dengan input dan output, nanti kita akan kaitannya dengan redirection dan pipes. Sedangkan yang terakhir nanti kompresi file itu kita akan menggunakan beberapa teknik ya, dengan gzip, tar, bzip2 dan zip itu sendiri. Sudah masuk ke sini. Kemarin passwordnya sama ya, Unisbank. Ya, ini masih ada tersimpan yang kemarin. Karena kemarin tidak saya matikan mesinnya, tapi hanya saya close. Clear. Saya bersihkan layarnya dulu. Kita mulai dengan yang pertama, kita coba membuat sebuah file. Dengan mengetikkan ini ya, cat, kemudian kita kasih nama misalnya file nama misalnya, atau file siswa gitu ya, file siswa gitu ya. Kemudian kita ketikkan beberapa nama-nama, misalnya ini Anggara, kemudian yang terakhir kita akhiri dengan Ctrl C. Ya, kita sudah coba kita cek dengan ls. Biasa kita di situ punya ini ya, file siswa, ini file siswa. Kemudian kita coba melakukan beberapa pemrosesan teks ya. Jadi tujuannya di sini nanti kita akan mencoba melakukan pemrosesan teks setelah kemarin Anda memahami beberapa perintah-perintah dasar yang berkaitan dengan perintah-perintah dasar sistem operasi Linux ini ya. Yang pertama kita akan mencoba menampilkan teks ya. Menampilkan teks misalnya dengan perintah cat, kemudian nama filenya dia file siswa. Nah, disitu muncul tadi yang kita buat file teks yang isinya beberapa nama-nama siswa dengan cara cat kemudian spasi nama filenya tadi. Kalau Anda perhatikan di situ, kalau kalian perhatikan di situ ada beberapa nama yang belum disorting ya, atau belum diurutkan. Kita bisa mencoba mengurutkan teksnya dengan perintah ini, ada sort ya, sort kemudian file siswa tadi ya. Ya, di situ sudah ada beda. Coba kita bisa bandingkan dengan yang sebelumnya. Di
Di sini ada yang terakhir Lucky, sekarang yang terakhir Zaman jadinya. Kemudian untuk memotong teks, ya di sini digunakan untuk menuliskan bagian dari sebuah file standar keluaran. Itu sebenarnya memotong menampilkan keluaran berupa berapa karakter pertama dari setiap baris. Misalnya kita coba ya, cut min C itu keluarannya hanya karakter-karakter tertentu maksudnya. Kemudian kita mencoba menampilkan dari karakter 1 sampai 3 saja misalnya. Nah, filenya tadi file siswa. Akan muncul potong jadi 3 semua. Yang semula Anggara jadi ANG, yang semula Mursida jadi MUR, dan seterusnya di situ ya. Bisa diperhatikan di layar. Kemudian untuk menaruh teks atau paste ini jadi digunakan untuk menggabungkan beberapa dari file ini ya. Di beberapa file. Contohnya sebenarnya kita butuh 2 file kalau yang ini ya. Jadi 2 file. Misalnya file siswa 1, file siswa 2 gitu ya. Nanti akan digabungkan. Kita coba buat lagi yang tadi ya. Misalnya file siswa 2. Kita isi namanya. Yang terakhir itu misalnya Gunawan. Kita isi 3 aja. Kemudian Untung. Yang terakhir Ctrl C, kita jadi ada 3 file. Kita coba cek dulu file siswa yang pertama. Masih ini. File siswa yang kedua 3 orang, jadi ini ya. Sekarang kita coba CAT ini ya. Kemudian file siswa kedua. Ya, akan digabungkan seperti itu ya. Jadi menggabungkan isi dari file siswa yang pertama dan menggabungkan isi file siswa yang kedua. Kemudian berikutnya menampilkan nomor baris file. Ya, jadi memberikan nomor baris itu. Ini nanti kalau memang digunakan untuk ketika kita sudah sampai base file aja ini nanti. Kemudian ada grep, di sini ada grep, akan menggunakan untuk mencari baris yang mengandung suatu kata ya, misalnya grep ini. Di situ kita coba mencari suatu kata yang ada di beberapa nama-nama itu ya. Contohnya ini ada awan ya. Awan. Kemudian filenya file siswa. Ya, di situ ditunjukkan ada satu teks Kurniawan karena di situ mengandung kata awan, ditunjukkan diberi huruf merah warnanya ya. Ya, selanjutnya kita akan bekerja dengan input dan output. Sini ada stdin ya, stdin standar input dan stdout. Ini ya, digunakan stdin ini sebenarnya digunakan untuk input mengirim data pada utilitas ini ya, mengirimkan isi dari suatu file pada utilitas yang lain. Sedangkan stdout tadi untuk lebih pada output ya nanti ya. Jadi itu hanya tanda ya. Jarang sekali sebenarnya penggunaan stdin ini karena perintah tersebut sebenarnya langsung identik dengan misalnya perintah short tadi ya. Short, nama filenya langsung bisa kita tulis. Mengurutkan isi file siswa ini ya. Langsung seperti ini. Atau dengan stdin ini. Ya, hasilnya sama saja. Seringnya orang melakukan langsung dengan menghilangkan tanda itu ya, tanda lebih kecil itu ya.
stdin itu yang jarang sekali ya yang digunakan. Kemudian kita beralih ke stdout. Ini menggunakan simbol yang kebalikannya tadi, lebih besar nih. Ini akan lebih sering digunakan karena akan menyimpan keluaran dari suatu perintah yang diberikan sebelum tanda stdout pada sebuah file yang dituliskan setelah simbol tersebut. Nah, ini kita akan coba mengurutkan file siswa, kemudian kita alihkan hasilnya perintah short ini kepada file atau siswa, gini aja biar pendek ya, siswa urut ya. Ini sementara ini kalau kita lihat kita cek dulu supaya lebih meyakinkan. Ini cat file siswa ini belum diurutkan ya. Kemudian kita coba buat tampilkan secara urut file siswa, tapi hasil keluarnya kita arahkan kepada file baru ya, siswa misalnya urut ya. Ya, kita cek cat siswa urut. Ya, disitu langsung kita akan mendapatkan sebuah file, di dalamnya isinya sudah diurutkan, disorting tadi ya dengan perintah tadi ya. Sort nama file yang di dalamnya belum urut, kemudian stdout atau simbol stdout itu lebih besar itu, kemudian file yang akan digunakan untuk menampung hasil pengurutan dari isi sebuah file teks tadi. Jadi perintah yang barusan tadi ini ya, itu akan mengalihkan hasil dari perintah sort file siswa kepada file siswa urut ini ya. Simbol pengalihan di atas tersebut ya akan menghapus atau menimpa data yang ada pada file tersebut sebelumnya. Ya, jadi ketika ada file yang sudah ada isinya, kemudian kita melakukan perintah, anggap aja misalnya siswa urut itu sudah ada isinya, sudah ada isi beberapa teks nama-nama. Kemudian kalau kita melakukan perintah yang terakhir ini tadi, itu akan menimpa atau menghapus isi file yang ada di siswa urut itu sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut, kita gunakan simbol yang lain, simbol alternatif yang lain, yaitu tanda lebih besarnya sama, cuma dituliskan 2 kali. Simbol ini akan mengalihkan keluaran ke suatu file tanpa menghapus isi sebelumnya. Kita coba, kita punya ini kita cek lagi cat siswa urut ya, masih ada seperti itu. Kemudian kita coba ini short lagi, short dari file siswa 2 ya. Atau kita cek dulu, bisa meyakinkan. Kita cek dulu kita punya apa sih di sini, file siswa 2. Dalamnya ada Gunawan Untung Zulkifli ya, masih sama. Kemudian kalau diurutkan tetap ya seperti itu ya, Gunawan Untung Zulkifli itu ya. Kemudian kita lakukan perintah sort file siswa 2 diarahkan ke ini siswa urut. Nah, kalau tadi tanda lebih besarnya itu hanya 1 atau stdout-nya hanya 1, nanti di file siswa urut hanya berisi 3 orang itu ya. Tapi kalau karena ini saya gunakan tanda stdout-nya lebih besarnya, saya tuliskan 2 kali, itu tidak akan menghapus isi file yang ada pada siswa urut sebelumnya. Kita coba di sini, kemudian kita cek lagi siswa urut, atau nambah atau mungkin malah hanya 3 ya. Kita cek, ternyata ketambahan ya. Jadi file yang sebelumnya sudah ada sampai zaman tadi, ketambahan ya hanya ditambahkan di bawahnya aja, tidak dilakukan pengurutan lagi ya, karena nanti untuk melakukan pengurutan ulang lagi berarti kita akan melakukan sort lagi pada siswa urut tersebut ya.
Jadi di sini hanya menambahkan append aja, menambahkan di bagian setelah zaman ini tambahkan 3 orang nama ini. Kemudian ini ada simbol pipe. Ini simbol IPA ini akan mengalihkan keluaran atau hasil dari suatu perintah sebagai masukan dari perintah yang lain. Jadi keluaran dari perintah yang ditulis sebelum simbol pipe ini, simbol pipa ini akan dijadikan sebagai data masukan dari perintah yang ditulis setelah simbol pipa. Gitu ya. Jadi ini contoh short. Kita coba urutkan lagi aja ya. Siswa urut ya. Siswa urut. Kemudian hasilnya kita alihkan ke sini. Jadi kita akan mengalihkan hasil pengurutan di dalam siswa urut tadi yang ternyata memang setelah ketambahan 3 orang tadi, Gunawan Untung Sulbebe itu akan melakukan pengurutan lagi, resort lagi. Kemudian kita berikan atau hasil dari sort ini itu kita alihkan kepada perintah N1 misalnya, ini contoh aja. N1 yang nanti akan menomori hasilnya. Coba ya, NL gini maksudnya, NL bukan N1. NL ini ya. Number line gitu ya, di sini aja. Jadi ya, diurutkan. Ya, di situ sudah diurutkan. Berikutnya mengenai kompresi file. Jadi seperti yang halnya kalau kita menggunakan operating system Windows, di Linux itu juga ada untuk melakukan kompres ya satu file. Ya, ada beberapa teknik. Kita mulai dari yang pertama yaitu gzip, GNU-zip. Jadi gzip ini hanya dapat digunakan untuk kompres satu file saja, tidak untuk kompres folder atau directory, hanya file saja ini ya. Ekstensinya nanti .gz. Misalnya kita akan melakukan perintah, kita punya apa di sini, kita lihat lagi ls, kita akan melakukan nanti ada doc baru .txt ya. Kita akan melakukan kompres pada sebuah file yaitu doc baru ya, benar ya, doc baru .txt. Ya, kita lihat ya, ini ada kompres, hasil kompresnya doc baru .txt.gz. Jadi perintah itu akan menciptakan file baru dengan .gz dan akan mengganti file aslinya tadi menjadi nama file .txt tadi .gz ya. Jadi ditambahi .gz tapi sebenarnya itu sudah hasil kompres ya. Semua atribut dari file tersebut tidak akan berubah, sama seperti aslinya. Level kompresi sebenarnya kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita antara 1 sampai 9. 1 itu proses kompresinya cepat tapi perbedaan ukurnya tidak terlalu signifikan. Kalau 9 itu sampai 9 ya, misalnya kita gunakan 9 itu agak lambat, namun ukurannya bisa ditekan seminimal mungkin ya, ini tergantung kebutuhan jadi ya. Jadi secara default sebenarnya gzip itu akan melakukan kompresi pada level yang ke-6. Perintahnya kita bisa tambahkan untuk kalau mau ke level, kita tinggal ditambahkan aja level gzip, kemudian min tanda hubung ini berapa ya, kita mau ke level 8 misalnya gitu ya. Tadi namanya sudah ganti yaitu ya, siswa doc baru .txt itu ya. Kita coba file yang lain, misalnya di situ ada file siswa atau ya file siswa 2 misalnya. Ya itu sudah ya, karena tipe file siswa 2 itu tidak ada extensionnya, tidak ada dot apa, itu langsung saja dia diberikan tambahan extension .gz. Itu level 6. Level 8 tadi ya.
GZ ini sebenarnya bisa bekerja optimal untuk file-file dengan ekstensi txt, file-file dengan akhiran txt, doc, doc, pmp. Ya. Jadi ada 3 tadi ya, txt, doc, dan pmp. Itu akan bekerja optimal GZ ini. Tapi kurang bagus atau kurang optimal untuk kompresi JPG, PNG, dan MP3 ini ya. Ya, karena di file-file tersebut sebenarnya tadi JPG, PNG, dan MP3 ini sudah dalam bentuk kompresi. Ya, jadi akan optimal kalau digunakannya untuk file-file yang bertipe extension txt dan doc juga BMP. Ada untuk kompresi, ada dekompresi pastinya ya. Kalau untuk membalikan lagi kita coba dengan perintah gzip min d atau ganzip ya. Bisa kita gunakan dengan ganzip. Secara default ekstensi memang .gz. Namun sebenarnya kita juga bisa menciptakan ekstensi sendiri dengan menambahkan opsi min s itu ya. Atau min huruf besar S gitu ya. Kita kembalikan yang tadi kita sudah lakukan kompresi, misalnya file siswa 2. Caranya kita gunakan gzip misalnya. Ya, kita cek. Sudah kembali lagi ya. Dan seterusnya itu ya. Tipe konversi yang kedua, teknik yang kedua yaitu tar gitu ya, tape archiver. Tar ini sebenarnya bukan utility file compression, namun hanya berfungsi sebagai combiner atau penggabung dari beberapa file atau directory. Jadi hanya menggabungkan aja. Nantinya baru bisa dikompres dengan menggunakan utility gzip atau bzip2 atau mungkin lainnya. Jadi ini hanya untuk mengcombine atau menggabungkan beberapa file atau directory ya. Kita punya beberapa file, kemudian kita mau gabungkan menjadi satu, itu kita gunakan tar ini ya, tape archiver ini. Kita coba dengan mengetikkan tar ini file siswa, kita gabungkan dengan file siswa 2 misalnya 2. Sebelumnya kita berikan opsi min c v f ini ya. Jadi perintah ini sebenarnya nanti akan menggabungkan file siswa dan file siswa 2 ke dalam satu file bernama file.tar ya. Kita kasih nama dulu ini untuk gabungannya. Gabung misalnya titik tar misalnya gitu ya. Atau mungkin yang lain. Yaitu yang digabung apa? File siswa dan file siswa 2. Opsi F itu berarti opsi pertama digunakan sebagai nama file. Opsi C itu berarti memberi perintah tar untuk membuat arsip. Dan yang terakhir opsi V itu ya, berarti memberi perintah tar untuk menampilkan proses ke monitor kita. Kita coba ya, ditampilkan di monitor ada file siswa dan file siswa 2. Kemudian teknik yang kedua kita coba cek dulu. Ada gabung titik tar ya. Di dalamnya itu sebenarnya ada file siswa dan file siswa 2. Tapi itu hanya untuk penggabungkan, bukan untuk mengkompres. Baru nanti gabung titik tar baru kita kompres dengan gzip, atau mungkin yang teknik yang ketiga ini bisa kita gunakan untuk mengkompres juga, yaitu bzip2. Bzip2. Ya. Bzip2 pada dasarnya mirip dengan utility gzip, namun hal kualitas kompresinya lebih unggul. Ekstensi defaultnya adalah titik bz2 dan cara penggunaannya sama dengan gzip, namun ada beberapa fasilitas tambahan yang tidak akan ditemukan di gzip. Di antaranya seperti ini. Kita coba ketik bzip2 ya, min k ini ya. Salah satunya ada opsi ini. Kemudian nama filenya yang akan kita gunakan file siswa misalnya. File siswa 2 gitu ya. Perintah ini sebenarnya akan membuat arsip ya.
file siswa 2 dan juga membuat copy dari file aslinya. Tidak seperti gzip tadi ya, jadi langsung mereplace file aslinya. Tapi kalau gzip 2 ini atau gzip 2 ini dia akan membuat salinannya dulu dari file aslinya, kemudian baru menjadikannya sebagai arsip atau kompres. Level kompresinya sama antara 1 sampai 9, sama dengan gzip tadi ya. Kita coba dulu yang ini, kita cek apakah file siswa 2 masih ada. Ternyata masih ada. Dan ada file baru ini masih ada ya. Ada file baru, file siswa 2.bz2 ini ya. Untuk ekstraknya bzip2 main d sama atau ini ya, banzip2. Kalau tadi ganzip, sekarang banzip2. Kita coba kembalikan dengan cara bzip2 dekompresi, maksudnya ini ya. File siswa 2. Ya, kita kembalikan sebentar, ada kesalahan 2. Ya. Oh, ada dotnya ya. bz2. Siswa 2. bz2 coba. Oh, sudah ada. Sudah ada. Berarti karena sama ya, kita harus jadi dia mau didekompres lagi, tapi karena ketika hasil dekompresnya nanti file siswa 2 juga, otomatis dianggap akan menumpuk nanti ya, maka already access akan yang muncul. Seharusnya kita akan coba pindahkan nanti di tempat lain harusnya. Dan yang terakhir ini, di sini ada zip, teknik zip nih. Ini zipnya format kompresi yang paling terkenal. Banyak sekali aplikasi atau software yang berfungsi untuk mengendalikan atau handling kompresi jenis ini. Mulai dari WinZip untuk Windows sampai zip yang lainnya. Banyak ya, kita pernah menggunakan beberapa 7zip atau mungkin WinZip atau mungkin yang lainnya ya. Untuk melakukan kompresi kita gunakan perintah ketik zip kemudian A, zip maksudnya itu ya. Jadi di sini akan melakukan kompresi bisa untuk direktori dan seluruh isinya, juga bisa untuk kompres sebuah direktori beserta subdirektori yang ada di dalamnya, juga untuk bisa melakukan ekstrak nanti ya, unzip berarti kebalikannya. Kita coba clear dulu yang terakhir, kita berikan perintah zip, perintahnya A, kemudian arsip ya, atau atribut ini maksudnya zip, kemudian main R misalnya. Nah, kita cek dulu kita punya apa dulu di folder itu, ada misalnya ada download gitu ya, atau ya download lah di situ ya. Kita anggap ada filenya di dalamnya. Kita coba melakukan zip kompres kepada sebuah folder atau direktori beserta seluruh isi di dalamnya. Apa tadi? Download. Download min R zip min R download. Select from min R download. Kemudian nama arsipnya dulu, nama arsipnya dulu kita coba misalnya hasil kompres, kemudian foldernya ya atau direktorinya download. Nah, kita cek dulu. Atau kita gunakan ini. Nah, ini sudah R-nya huruf kecil ya. R-nya huruf kecil ya. Subdirektori dan subdirektori di dalamnya.
Kemudian kalau mengekstraknya kita gunakan unzip. Ini archivenya namanya apa tadi? Hasil kompres ya. Hasil kompres. Terus sebelumnya kita cek dulu ls. Ada nggak hasil kompres? Hasil kompres.zip ada di situ ya. Kita coba ekstrak. Ya, unzip atau di ekstraksi lagi, dekompresi lagi. Namanya hasil kompres.zip ya. Kemudian main T ya, kita arahkan ke directory location-nya mana. Misalnya kita arahkan ke musik. Semoga berhasil ya. Nanti kita coba cek downloadnya ada, tapi kita coba cek di musik itu CD musik, masuk ke directory musik, ls, misalnya ada folder atau directory download hasil ekstrak tadi ya, hasil kompres.zip. Ya, untuk seperti biasa tugasnya di situ di halaman 41. Nanti dicoba saja, di situ sudah ada perintahnya. Jadi kita tinggal mengikuti aja, kalian tinggal mengikuti aja. Yang ingin diketahui nanti hasilnya ya. Hasilnya kita akan coba dengan beberapa ini ya. Yang percobaan 1 dan percobaan 2 itu ya. Hasil dari perintah tersebut ya, itu dilaporkan dengan screenshot ya, dengan screenshot, kemudian biasa kirim dalam bentuk PDF. Nanti akan ada tempatnya tersendiri di dalam e-learningnya. Terima kasih, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.